Coba kalian bayangkan sebuah objek persegi di atas suatu permukaan yang miring dan sangat licin. Yang terjadi adalah objeknya pasti akan mulai bergerak dan terus tergelincir, ya kan? Ya memang inilah yang akan terjadi pada keadaan sebenarnya. Karena seperti yang kita semua ketahui, ada gaya gravitasi yang mempengaruhi objek tersebut. Gaya gravitasi bekerja di sumbu vertikal dan arahnya ke bawah, ya kan? Tapi seperti yang kita bayangkan tadi, meskipun sumbu kerja gaya gravitasi dihalangi oleh suatu permukaan, efek dari gaya gravitasi masih dirasakan oleh objeknya yang terlihat bergerak di sumbu lain. Hal ini terjadi karena suatu gaya sebenarnya memang berefek terhadap sumbu lain selain di sumbu utamanya. Efek suatu gaya terhadap sumbu lain itu akibat komponen gaya dari gaya tersebut. Jadi, meluncurnya objek tadi adalah akibat dari komponen gaya gravitasi. Dan besar komponen gaya ini tergantung dari kemiringan sumbunya. Hal ini terlihat jelas ketika sumbu objek semakin landai, percepatan objek menjadi semakin lambat, ya kan? Kejadian ini membuktikan bahwa besar komponen gaya gravitasi yang diterima oleh objeknya memang tergantung dari kemiringan sumbunya. Dari contoh ini, bisa kita simpulkan bahwa komponen gaya gravitasi semakin lemah kalau sudut sumbunya dengan sumbu gravitasi semakin terbuka, ya kan? Bisa ditandai dari percepatan objeknya yang semakin melambat, hingga benar-benar tidak ada sama sekali efek komponennya saat kedua sumbu saling tegak lurus. Ada satu eksperimen sederhana yang bisa membuat kita melihat langsung komponen gaya ini. Caranya begini. Ambil sebuah timbangan dan letakkan rapat dengan permukaan vertikal. Sebuah objek, misalnya persegi, kita letakkan di atas timbangan tersebut. Nah, di sini kita bisa mengatakan bahwa objek tersebut menekan timbangan dengan gaya sebesar 10 kg atau 98 Newton, ya kan? Karena sama juga seperti kita menekan sendiri timbangan tersebut dengan besar gaya yang sama. Ini merupakan gaya dari objek dibantu gravitasi tentunya, di sumbu vertikal, ya kan? Nah, kalau kita miringkan permukaannya, maka kita akan bisa melihat perubahan gaya terhadap timbangan. Gaya pada sumbu lain inilah yang merupakan komponen gaya dari gaya 98 Newton tadi. Dengan cara seperti ini, kita bisa melihat langsung komponen gayanya di sumbu manapun yang kita inginkan. Mungkin di antara kalian ada yang berpikir, bukankah yang namanya komponen itu biasanya lebih dari satu? Seperti komponen pada mesin misalnya. Iya, sebenarnya komponen gaya disebut komponen karena memang lebih dari satu. Biasanya minimal ada dua komponen gaya di dua sumbu yang berbeda. Tapi apakah kita bisa melihat langsung komponen satu lagi? Tentu saja bisa, dengan cara menahan sisi lain objek dengan timbangan juga. Nah, gaya terhadap timbangan satu lagi adalah komponen gaya kedua pada sumbu satu lagi. Dengan cara seperti ini, kita bisa melihat langsung kedua komponen gaya di sumbu yang saling tegak lurus. Kalau kita gunakan bentuk objek lain, seperti jajar genjang misalnya, maka komponen gaya yang kita lihat akan berada di sumbu yang lebih acak. Ada satu hal yang menarik di sini kalau kita perhatikan, yaitu sumbu salah satu komponennya yang kalau dipindahkan sampai menyentuh ujung gaya, maka sumbu ini juga akan menyentuh ujung komponen satu lagi. Nah, menariknya, begitu juga dengan sumbu komponen satu lagi, yang kalau dipindahkan sehingga menyentuh ujung gaya, maka ia juga akan menyentuh ujung komponen sebelumnya, ya kan? Kejadian yang sama juga akan kita jumpai pada sumbu yang tidak saling tegak lurus, di mana ujung kedua komponen dan ujung gaya pasti selalu sejajar dengan masing-masing sumbu komponen. Jadi, komponen suatu gaya bisa diketahui dengan membuat dua garis yang sejajar dengan sumbu kedua komponen. Kedua garis bantu ini disebut garis proyeksi. Dan ingat, mereka selalu sejajar dengan sumbu kedua komponen untuk membantu kita memproyeksikan suatu gaya menjadi dua komponennya. Satu hal lagi yang menarik di sini adalah
Kalau salah satu komponennya kita geser ke ujung komponen lain, maka gaya beserta dua komponennya akan membentuk segitiga. Hal ini mengingatkan kita dengan video sebelumnya, di mana saat itu kita menghubungkan dua gaya, kemudian membuat resultannya, sehingga membentuk segitiga. Jadi bisa dikatakan bahwa resultan gaya dari dua komponen gaya adalah gaya aslinya, ya kan? Karena gabungan dari kedua komponen suatu gaya akan membentuk kembali gaya tersebut. Hal ini cukup masuk akal mengingat yang namanya komponen tentu akan membentuk objeknya kembali kalau semuanya disatukan kembali. Di sisi lain, kombinasi dari komponen suatu gaya juga bisa kalian gunakan sebagai alternatif untuk menghasilkan efek yang sama dengan gaya tersebut. Sama seperti saat kalian berjalan langsung menuju ke suatu titik, tapi kalian justru memilih berjalan dari kombinasi jalur lain. Nah, perjalanan melalui jalur alternatif yang kalian pilih itu merupakan komponen dari perjalanan langsung ke sana. Seperti yang kalian tahu, pada segitiga gaya kita bisa menerapkan hukum sinus. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan informasi bagaimana mengetahui besar kedua komponen gaya dengan lebih akurat. Tapi nggak selalu begini rumusnya. Ada kondisi di mana rumusnya lebih sederhana, sehingga besar komponennya bisa lebih cepat kita ketahui. Contohnya saat sumbu kedua komponen saling tegak lurus. Ini biasanya disebut komponen persegi. Di sini sudut di antara kedua komponennya sebesar 90 derajat, ya kan? Karena keduanya saling tegak lurus. Pada kondisi ini, kedua rumus komponennya menjadi sedikit berbeda karena terdapat nilai sinus dari sudut 90 derajat di dalamnya. Seperti yang kita semua ketahui, nilai sinus dari sudut ini adalah positif 1. Inilah yang membuat rumusnya lebih sederhana pada komponen persegi. Oke, sejauh ini kita sudah membahas cukup detail tentang komponen gaya. Tapi apa gunanya? Dan kapan kita perlu mengetahui efek suatu gaya terhadap sumbu lain? Perhatikan sambungan kedua elemen ini, yang ditarik ke kanan atas oleh suatu gaya. Untuk mendesain dimensi kedua elemen ini, kita membutuhkan data besar gaya tarik yang diterima oleh masing-masing elemennya akibat gaya tersebut. Nah, saat inilah kita perlu mengetahui besar kedua komponen gaya tersebut pada sumbu yang sejajar dengan sumbu memanjang kedua elemen. Karena komponen gaya inilah yang dirasakan oleh masing-masing elemennya sebagai gaya tarik. Pada sistem atau objek yang menerima lebih dari satu gaya, terkadang komponen-komponennya bukan hanya dibutuhkan untuk mengetahui efek dari gaya-gaya tersebut di sumbu lain, tapi juga untuk mengetahui resultan gaya terhadap sistem atau objek tersebut. Tapi bukankah cara seperti ini justru akan lebih rumit? Memisahkan setiap gaya menjadi komponennya, kemudian menghubungkan lagi semua komponen gaya tersebut agar membentuk resultan gaya. Iya benar, memang lebih lama jadinya. Tentu lebih cepat kalau semua gaya dihubungkan langsung seperti di video sebelumnya, ya kan? Tapi kalau sumbu komponennya saling tegak lurus alias komponen persegi, maka prosesnya akan menjadi sedikit lebih singkat. Contohnya kita ingin mengetahui resultan gaya dari partikel ini dengan metode komponen persegi pada sumbu horizontal X dan vertikal Y. Langkah pertama tentu saja memisahkan kedua gaya menjadi dua komponennya. Kemudian komponen-komponen gaya pada sumbu yang sama saling dihubungkan. Nah, resultan gaya mereka bisa diketahui dengan menghubungkan total komponen dari masing-masing sumbu. Dan seperti yang sudah kita ketahui, rumus besar resultan itu berasal dari hukum kosinus. Tapi ada sedikit yang menarik di sini, yaitu sudut di hadapan resultan yang sudah pasti 90 derajat, ya kan? Karena kedua total komponen gaya saling tegak lurus. Nah, kalau kita cek nilai dari kosinus 90 derajat, jawabannya 0. Ini membuat rumus resultannya menjadi lebih sederhana. Kalian mungkin merasa nggak asing dengan rumus seperti ini. Ya, ini berasal dari rumus Pythagoras pada segitiga siku. Untuk arah resultannya bisa kita ketahui dari besar sudutnya relatif dari salah satu total komponen gaya.
tentu saja dengan hukum sinus untuk mengetahuinya secara akurat. Dan lagi-lagi terlibat sudut 90 derajat yang di hadapan resultan gaya. Nilai sinus dari sudut ini adalah 1, sehingga bisa kita abaikan. Nah, rumus-rumus yang lebih sederhana inilah yang menjadi alasan kenapa metode komponen persegi juga sering digunakan untuk menentukan resultan gaya, selain dari metode segitiga. Apalagi saat gaya yang bekerja bisa sampai 3. Kalau dengan metode segitiga, kalian diharuskan memiliki data 2 sudut di hadapan 2 resultan. 1 di hadapan resultan dari gabungan 2 gaya awal, dan 1 lagi di hadapan resultan akhirnya. Pada kasus begini, mungkin ada di antara kalian yang gak mau berurusan dengan 2 sudut ini, karena mungkin sering menghabiskan banyak waktu mencarinya. Sebagai alternatif, kalian bisa coba metode komponen persegi, yang mana data kedua sudut itu tidak diperlukan. Dan metode ini memang menjadi pilihan utama untuk menentukan resultan gaya pada sistem atau objek yang menerima banyak gaya.